Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Haji Nugroho, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Pedagangan 3 dengan Bapak Hendiko Prabowo SPD. Untuk kali ini saya akan mewawancarai tentang kasus dilema etika. Selamat siang Pak Hendiko. Selamat siang Pak Agil. Bagaimana kabarnya Pak Hendiko? Alhamdulillah baik. Pak Agil bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Hendiko. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Hendiko terkait dengan kasus dilema etika. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dilema etika adalah pengambilan keputusan benar dengan benar, sama-sama benar. Kemudian kalau rujukan moral adalah benar melawan salah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu. Seperti apa? Kemudian kumpulkan datanya bagaimana. Nah, kemudian nanti kita bisa menyimpulkan berdasarkan aturan ini, ini sesuai atau tidak dan sebagainya. Maka kita akan bisa menentukan mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral. Kemudian, Terima kasih Pak Hendiko. Berarti kita harus menentukan dulu, menganalisis kasusnya termasuk dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya Pak Hendiko, ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam mengambil keputusan tentunya kita tidak lupa 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan kasus dilema etika tentunya kita mempertimbangkan nilai positif dari pengambilan keputusan mana yang akan diambil. Dari dua pertimbangan atau dua keputusan itu mana, dua pilihan itu kita akan mengambil mana sisi positifnya lebih baik, kemaslahatan, kemanfaatannya itu lebih baik, maka itu yang akan kita ambil, meminimalisirkan dampak yang negatif. Begitu Pak. Selanjutnya Pak Hendiko, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan. Secara teoritis kita harus juga memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tetapi yang terpenting diantaranya adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya itu apa. Kemudian kita kumpulkan data-datanya sehingga kita nanti akan tepat dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian kita cari alternatif atau solusi-solusi dari permasalahan itu. Kita buat semacam pilihan-pilihan. Nah, kemudian nanti kita tentukan prioritas mana keputusan yang tepat. Dan juga kita bisa bermusyawarah, meminta pertimbangan dari rekan sejawat, guru, tenaga pendidikan. Kita juga bisa koordinasi dengan pimpinan kita. Gitu Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang efektif adalah yang pertama kita harus mampu menganalisis kasusnya. Kita analisis, kita bedah, kemudian datanya lengkap sehingga ketika kita mengambil keputusan A atau B, maka kita sudah ada informasi atau datanya. Keputusan yang akan diambil maka akan bisa tepat, bermanfaat, meminimalkan dampak negatif yang terjadi. Demikian Pak. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya adalah kita mampu memilih nilai positifnya lebih besar dan menghindarkan dampak lanjutan atau dampak buruk. Ya. Jadi kita harus pandai-pandainya mengambil keputusan yang nilai positifnya, kebajikannya lebih besar ketimbang nilai yang lainnya. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Untuk yang keenam Pak Hendiko, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Pak, saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Namun apabila terjadi, maka saya segera melakukan tindakan-tindakan agar kasus itu diselesaikan sebaik-baiknya, meminimalkan dampak buruk seperti itu Pak. Ya, artinya segera
segera disolusikan ya, Dicari solusi. dicari solusinya segera diselesaikan. Untuk yang ketujuh Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan adalah yang pertama adanya masukan data yang lengkap. Artinya itu menjadi bahan pertimbangan ketika kita memutuskan suatu kasus atau mencari solusi. Kemudian juga kita perlu koordinasi dengan atasan, misalkan pengawas, dinas pendidikan dan sebagainya, termasuk musyawarah dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan, sehingga ada masukan-masukan keputusan yang akan diambil sehingga bisa tepat dan bisa diterima pihak-pihak terkait. Ya, baik Pak Henito, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Dalam pengambilan keputusan tentunya kita harus berhati-hati agar keputusan itu tepat, berdampak positif, bukan malah sebaliknya berdampak negatif. Oleh karena itu perlu analisis yang cermat, data dukung informasi, kemudian juga kita perlu koordinasi baik rekan-rekan dengan rekan sejawat ataupun pimpinan dan stakeholder pihak terkait, misalkan dinas pendidikan, komite dan sebagainya. Begitu. Terima kasih Pak Henito atas waktu yang telah diluangkan kepada kami selaku pewawancara. Mudah-mudahan saya sebagai CGP bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang Bapak sampaikan. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Pedagangan 3 yaitu Bapak Henito Prabowo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Ya, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Kalisoka 1 yaitu Bapak Nur Halim terkait dengan bagaimana penyelesaian terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri Kalisoka 1. Siap. Baik Pak Nur, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD Kalisoka 1 Pak? Baik, untuk kasus-kasus atau dilema moral, dilema etika atau bujukan moral yang ada di SD Kalisoka 1 antara lain dengan mempelajari kasus-kasus itu, kemudian kita menyimpulkan kasus yang terjadi, kemudian dari kesimpulan itu kita jadikan sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan itu kami melihat ada 4 paradigma yang ada, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya. Saya rasa itu memang sudah cukup. Ya. Baik, jadi Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak yaitu melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, Pak Nur, luar biasa. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SD Kalisoka 1? Paling tidak untuk langkah-langkah itu kami buat 3. Pertama, awali dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat daftar fakta, selanjutnya kita mengidentifikasi pihak-pihak terkait. 3 itu mungkin cukup. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak efektif? Menurut saya mungkin sama dengan jawaban yang pertama, yang awal. Ketika kita melaksanakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, insya Allah itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, Pak. Baik Pak. Pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan kasus-kasus dilema etika biasanya kendalanya itu yang berat ketika ada orang tua wali murid yang memang tidak sepaham dengan kita. Itu memang, tapi semuanya tetap kita harus mencoba berusaha untuk diatasi.
Mungkin itu artinya yang tantangannya ketika ada orang tua wali murid, baik wali murid kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 yang tidak sepaham dengan kita, terutama orang tua murid yang aktif sering datang, ketika ada permasalahan sedikit datang, dan itu kami juga merasa senang lah, artinya berarti sekolah kita diperhatikan oleh orang tua. Intinya itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Artinya berarti Bapak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid. Betul. Selanjutnya pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Bicara tentang tata kelola atau jadwal, mungkin kami tidak memiliki jadwal yang pasti atau jadwal yang formal, tetapi yang jelas ketika ada kasus muncul, kami segera menindaklanjuti sesegera mungkin, sehingga ketika ada kasus itu selesai tidak masalah. Mungkin itu artinya ketika ada, karena waktunya tidak tahu, kasus munculnya juga tidak tahu, sehingga begitu ada kasus itu kita secepatnya untuk diselesaikan. Mungkin itu Pak. Artinya bersifat insidental. Betul, iya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Betul Pak, meskipun kami salah kepala sekolah, tapi bukan berarti kami mampu melakukan sendirian, mengambil keputusan sendirian. Paling tidak kami juga koordinasi dulu, karena dengan teman-teman sekolah di SD Kalisok kelas 1, kebetulan juga banyak teman-teman yang baik, yang bisa dicak sharing. Begitu pula kita koordinasi dengan atasannya, dengan Bapak Ibu pengawas yang ada di Kecamatan Dukuh. Luar biasa Pak Nur, artinya Pak Nur selaku kepala sekolah bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Pak ya. Betul. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Paling tidak kami sebagai kepala sekolah, pelajaran yang dapat kami petik, paling tidak kami mampu menganalisis kasus-kasus dilema itu, kemudian ketika ada masalah juga kita paling tidak harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Barangkali mengambil keputusan salah langkah, intinya tetap kehati-hatian sangat-sangat diperlukan. Mungkin itu Pak. Ya, artinya Pak Nur selaku kepala sekolah mampu menganalisis dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan sebagai penanggung jawab dan sebagai pucuk pimpinan di satuan pendidikan ya Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya. Mudah-mudahan saya selaku CGP di Angkatan 10 bisa belajar dari pengalaman Bapak dan dapat membuat keputusan dari masalah dilema etika dengan penuh tanggung jawab Pak. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur.